Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baiklah, yang pertama kami sampaikan terima kasih pada Bu Ruli selaku tim pengajar dan juga Pak Zulianto selaku tim mengajar di mata kuliah kewirausahaan di Prodi Pendidikan Sejarah. Baik, pada pagi hari ini kami akan menyampaikan ya materi tentang dasar-dasar kewirausahaan dulu, karena ini memang masih pertemuan awal yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kebetulan hari Jumat ya, dan kami punya program Jumat Berkah. Ya, mungkin adik-adik yang di Jember bisa Jumatan di kampus. Nah, itu ada makan siang gratis gitu ya. Oke, jadi untuk materi kewirausahaan kebetulan saya ini memang tim penyusun modul kewirausahaan untuk materi KWU yang ada di Universitas Jember. Jadi di bawah lembaga LP3M, kami tim bersama-sama dengan teman-teman dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan juga dari Fakultas FISIP menyusun buku tentang kewirausahaan. Ya, nanti mungkin materi atau buku itu akan kami share kepada adik-adik mahasiswa ya. Baiklah, saya ingin mengawali pertemuan pada pagi hari ini dengan menyampaikan beberapa best practice, artinya pengalaman-pengalaman kami menyusun buku dan juga pengalaman-pengalaman selama berinteraksi ya dengan teman-teman tim penyusun buku dan juga pihak LP3M yang mana punya kepentingan atau punya misi suci ya istilahnya. Jadi punya misi bahasanya semua mahasiswa UNED itu mendapatkan mata kuliah namanya KWU. Jadi memang kurikulum kita itu dirancang agar mahasiswa kita itu semuanya mendapatkan mata kuliah KWU dan selanjutnya mereka akan menjadi bibit-bibit entrepreneur muda di kalangan mahasiswa terutama setelah mereka lulus ya. Jadi harapannya ini memang setelah lulus itu mereka tidak hanya bergantung ya pada pekerjaan-pekerjaan yang ada di pemerintahan ya, atau pekerjaan-pekerjaan yang ada di perkantoran atau pekerjaan finance ya, atau pekerjaan-pekerjaan yang disediakan oleh industri atau oleh perusahaan. Tapi juga ada harapan bahwasanya mahasiswa kita itu juga menciptakan pekerjaan. Ya, maka dari itu diawali dengan mata kuliah KWU dan selanjutnya ada pendampingan bagi mahasiswa-mahasiswa yang menginginkan memulai usaha sejak mahasiswa. Harapannya seperti itu. Terus kemudian yang kedua, karena adik-adik nanti sebagai sarjana, lulus S1 itu kan sarjana, sehingga lulusannya juga harapannya itu kalaupun toh memilih bidang usaha, juga bidang usaha yang berbasis pengetahuan atau bidang usaha yang mencirikan bahwasannya yang memiliki usaha itu adalah mahasiswa S1. Nah, jadi berbasis pengetahuan dan juga berbasis pendidikan tinggi. Nah, jadi nanti akan kita lihat bagaimana inovasi-inovasi mahasiswa terutama ketika mereka menekuni bidang usaha atau kewirausahaan. Oke ya, jadi tujuan diselenggarakan mata kuliah ini terutama bagi mahasiswa ya. Jadi memang tujuannya mendorong ya minat mahasiswa dalam berusaha.
Jadi nanti mungkin ketika kita sudah semester 4, semester 5 itu ya, itu akan ada hibah untuk kewirausahaan. Jadi bagi mahasiswa, terutama mahasiswa UNED, nanti akan diberikan hibah, baik hibah itu oleh kementerian maupun hibah itu juga diberikan oleh Universitas Jember. Jadi memang ini dalam rangka mendorong ya mahasiswa supaya berwirausaha. Jadi dilatih, kemudian diberi hibah, kemudian didampingi ya. Harapannya proposal yang diajukan itu bisa ditindaklanjuti sampai tahap implementasi. Nah, implementasinya tentunya adalah juga praktek berusaha. Jadi usaha itu harapannya bisa sustain atau sustainability-nya menjadi terus berkembang. Nah, sehingga tidak hanya ketika didana itu saja ya, tapi juga akan terus berkembang dan selanjutnya itu akan menjadi unit usaha baru bagi adik-adik mahasiswa. Lebih-lebih pada saat ini ketika kita bicara Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar itu salah satu komponen yang diakui SKS setara dengan 1 semester ya atau bahkan 20 SKS ya. Ketika adik-adik sudah bisa menunjukkan keberhasilan usahanya. Jadi tidak perlu kuliah selama 1 semester, sudah setara dengan 20 SKS, itu cukup menekuni bidang usaha itu. Ya ini sekarang sudah diakui SKS-nya. Jadi apabila kita mungkin usaha dalam bidang kuliner ya, atau kita usaha dalam bidang produk-produk fashion ya, atau yang lain-lain ya, silahkan aja. Tapi yang jelas kita memproduksi barang. Jadi harapannya ada produksi, kemudian ada proses penjualannya atau ada distribusinya, itu seperti apa sampai menghasilkan. Jadi dari proposal yang sudah kita susun itu kemudian diinisiasi sampai pada tahap implementasinya. Kemudian mata kuliah kewirausahaan ini juga untuk mengembangkan ide ya, atau kreativitas mahasiswa. Jadi kami percaya bahwasanya ada PKM, itu kan juga program kreativitas mahasiswa. Kemudian ada lomba kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia. Ini juga dalam rangka pengembangan kreativitas mahasiswa. Ada karya-karya tulis inovatif yang dilombakan ya. Ini juga dalam rangka mengembangkan ide atau kreativitas mahasiswa. Tapi kan ide-ide itu untuk riset atau ide itu untuk inovasi ya. Untuk yang lainnya dalam hal ini adalah kewirausahaan, itu ide-idenya itu ya ide berwirausaha. Nah, karena ini yang lebih real dan langsung bersentuhan dengan masyarakat luas, terutama bersentuhan dengan konsumen. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengembangkan ide? Nah, tentunya kita melakukan yang namanya need assessment dulu. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu apa saja? Nah, setelah kita identifikasi kebutuhan-kebutuhannya, baru kita mencoba untuk menginisiasi sebuah ide. Nah, kreativitas di situ. Nah, kreativitas itu biasanya harus kontekstual dan sesuai dengan momen. Nah, misalkan kemarin ketika mahasiswa FKIP itu ada program KKPLP. Nah, dalam program KKPLP itu tidak hanya mengajar, tapi juga mereka praktek langsung mendampingi masyarakat untuk ide-ide kreatif yang terkait dengan kewirausahaan juga, karena terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang punya ide kreatif nampaknya. Jadi berhubung sekarang itu masa pandemi dan di daerah itu ada produksi batik. Nah, kemudian mereka tidak terjebak dalam bagaimana memproduksi batik dan menjual batiknya ya. Tapi batik itu diolah, akhirnya kain batik, bahkan kain batik yang bekas pun ya atau sisa-sisanya itu bisa dibuat masker. Ya, jadi masker dari kain batik. Ya, kemudian mereka mendesain ya model-model maskernya ya dan selanjutnya
masker itu didesain ya seperti fashion itu ya. Dan akhirnya itu dikemas dan bisa dijual ya. Jadi akhirnya dia menjualnya juga secara online. Jadi masyarakat yang punya usaha itu kemudian didampingi oleh adik-adik mahasiswa, diberi sentuhan teknologinya dengan model-model yang lebih variatif dan lebih kreatif karena berbasis teknologi informasi dan juga pemasarannya melalui media sosial ya. Nah, selanjutnya ternyata perusahaan itu berkembang ya. Jadi masker dari kain batik itu akhirnya berkembang dan sampai sekarang juga tetap jalan. Nah, ini kan momen ya. Jadi ternyata mahasiswa juga ada beberapa yang kreatif dan mereka berhasil menangkap peluang kemudian menjadi ide. Ya. Ini salah satu contohnya saja ya. Itu sederhana ya, tapi kan itu bisa dibuat satu model bahwasanya ternyata pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat desa atau masyarakat pinggiran atau masyarakat mana saja ya, itu bisa disesuaikan dengan momen yang ada pada saat itu. Kemudian juga menumbuhkan inovasi mahasiswa. Nah, jadi inovasi-inovasi itu juga kelanjutan dari kreativitas tadi ya. Jadi kebetulan saya ini jadi petani di Banyuwangi sana ya. Jadi menanam tidak hanya padi ya, tapi ada tanaman jeruk, ada tanaman jambu. Ya, kemudian ternyata akhir-akhir ini tanaman jambu juga ada lalatnya, jadi diserang lalat itu ya. Nah, ada hama penyakitnya. Nah, kemudian caranya jambu itu begitu berbuah sudah agak besar sedikit, yaitu harus dibrongsong gitu ya. Jadi dibrongsong dengan plastik atau yang lebih yang lebih bisa tumbuh cepat justru dengan kain juga. Nah, akhirnya masyarakat karena banyak orang menanam jambu, menanam jeruk ya, akhirnya mereka juga memproduksi bungkus untuk jambu dan jeruk yang ada di sawah. Nah, ini kan juga peluang ya, karena kalau menanamnya hanya 1-2 mungkin sedikit ya. Tapi kalau menanamnya 1 hektar itu kan sudah berapa ribu tanaman ya. Jadi kalau tanaman jeruk itu 1 hektarnya ya bisa 1.000 ya atau 800 sampai 1.000 pohon ya. Kalau jambu lebih banyak lagi, bisa 2.000 pohon ini. Jadi ini kan juga inovasi-inovasi seperti itu ya, yang diharapkan bisa ditumbuh kembangkan terutama di kalangan mahasiswa ya. Dan itu nanti bisa berbasis teknologi informasi. Ya, coba ya ini jadi ini adalah cara-cara kita atau semangat kita ya menampilkan atau mewajibkan mata kuliah KWU ini ada 3 hal itu, yaitu mendorong minat mahasiswa berwirausaha, mengembangkan ide-ide kreatif dan juga ide-ide yang inovatif. Kemudian yang keempat yaitu membangun mental mahasiswa. Nah, jadi ternyata mahasiswa itu juga perlu dibangun mentalnya ya. Bisa mental percaya diri, pantang menyerah, ya termasuk mau bekerja keras ya. Jadi kebetulan saya ini di rumah itu ada musola, kemudian ada mahasiswa yang sebagai santri, ya, santri mahasiswa di rumah ya. Itu ada 8 sampai 10 mahasiswa untuk yang laki-laki ya. Ada juga saya bikin asrama untuk yang perempuan. Nah itu juga di situ kami didik ya. Artinya di awal-awal mahasiswa masuk ya atau sebagai anak asuh kami ya. Nah itu ternyata mereka juga belum punya rasa percaya diri, belum punya daya juang gitu ya. Akhirnya saya latih di situ ya. Jadi latihan yang pertama adalah karena di sini berbasis agama, ya latihan saya suruh untuk menjadi imam, terutama yang laki-laki. Nah, ini kan juga awal-awalnya juga mereka takut, grogi dan sebagainya. Rasa percaya diri itu akan tumbuh ketika itu dilatihkan. Ya, ternyata mental itu kami latihkan terus, kemudian mereka percaya diri dan selanjutnya mereka berani menjadi imam. Nah, kalau mereka berani menjadi imam,
Sementara saya sebagai makmum kan berarti di tempat lain mereka lebih berani lagi. Nah, ternyata ketika di prodinya masing-masing mereka juga menjadi imam, bahkan ada teman-temannya yang memanggil ustadz. Ini kan berarti sudah percaya dirinya muncul ya. Dan juga saya latih untuk kultum setiap subuh, saya gilir gitu ya. Jadi di samping saya sendiri juga mahasiswa saya suruh kuliah 7 menit. Ya, mereka akhirnya mempersiapkan diri, akhirnya mereka juga kultum di situ dan berani. Ya, jadi ini kan juga latihan ya. Akhirnya dari YouTube dari kultum itu saya YouTube-kan. Nah, jadi ada channel YouTube, mungkin adik-adik pengen nonton, yaitu channel YouTube-nya saya beri nama Sekolah Olah Roso. Nah, silakan di situ ya. Itu banyak YouTube dari saya sendiri, dari adik-adik mahasiswa, dari kegiatan-kegiatan di Yayasan Edukasi Mandiri yang kita miliki. Kemudian juga saya latih olahraga di situ ya. Nah, jadi ada badminton. Kebetulan kami juga punya land badminton. Nah, sehingga dari olahraga itu kan juga harus pantang menyerah ini. Jadi harus bekerja keras ya. Jadi ini adalah salah satu latihan ya. Latihan yang kami bangun supaya mental adik-adik mahasiswa itu menjadi tangguh ya. Termasuk bikin channel YouTube tadi kan harus ada editornya ya. Jadi tim editornya itu juga kami latih, jangan sampai dia itu cepat merasa puas. Nanti kerjanya harus kerja profesional. Jadi jangan terlalu mentoleransi kesalahan dalam bahasa saya, sehingga memang kami latih untuk betul-betul pantang menyerah, tangguh ya, mental mandiri ya, dan selanjutnya harus profesional. Jadi kalau berbuat salah itu harus menyesal. Nah, itu jadi ini yang kami latihkan kepada adik-adik mahasiswa. Dan ternyata lulusan dari pondok pesantren kami ini juga setelah keluar mereka cukup sukses di bidang pekerjaannya masing-masing. Ya, nanti silahkan dilacak saja. Kemudian tujuan yang berikutnya yaitu mengembangkan wirausaha baru yang berbasis pada pendidikan tinggi. Ya, jadi wirausahanya tentunya tidak sama ya dengan wirausaha masyarakat umumnya, yang mana mereka itu pada umumnya dalam istilah ekonomi itu kan wirausaha subsisten ya, mungkin jualan bensin eceran, jualan rujak, itu kan subsisten. Jadi mahasiswa saya pikir terutama lulusan pendidikan tinggi ya atau universitas nanti tidak memilih bisnis-bisnis yang bersifat subsisten, yang hanya menjual ya istilahnya itu berbasis customer base ya, dan kemudian omsetnya itu ya hanya itu saja gitu. Jadi mungkin dapat 10.000, 20.000 atau 100.000 sudah puas gitu ya. Nah, tapi wirausaha yang berbasis pendidikan tinggi ini harapannya juga menjangkau ke depan. Jadi kalau perlu ada potensi franchise mungkin gitu ya, sehingga seperti usaha-usaha yang sudah dirintis oleh perusahaan-perusahaan korporasi ya. Nah, seperti kita kan bisa menyaksikan ya, seperti KFC itu kan di mana-mana ada ya. Pizza Hut itu juga di mana-mana ada. Atau ya minimal kayak SS kan ya, di mana-mana juga ada. Nah, ini harapannya nanti bisa mengembangkan usaha yang lebih meluas lagi. Jadi cita-citanya tentunya ke sana. Nah, ini yang terakhir yaitu menciptakan wirausaha berbasis ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita lacak, jadi masyarakat dulu ya ketika agraris itu orang dianggap hebat itu jika tanahnya luas kan gitu ya. Jadi orang dianggap sukses itu kalau punya tanah yang luas. Jadi karena memang basisnya agraris pada masyarakat agraris. Jadi sumber-sumber pendapatan itu memang diperoleh dari bidang pertanian itu. Bisa diolah sendiri, bisa disewakan gitu. Yang jelas mereka kalau mengolah sendiri juga akan memiliki tenaga kerja ya. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, kemudian pada era industri,
yaitu orang yang dianggap kaya itu orang yang banyak pabriknya atau orang yang banyak modalnya, ya, banyak sahamnya lah, kapitalnya itu. Jadi itu pada saat era industri seperti itu. Jadi pabriknya berapa atau truknya berapa gitu ya. Tapi pada saat ini itu ternyata bergeser lagi. Jadi orang yang kaya atau yang dianggap orang sukses itu orang yang berilmu pengetahuan. Ya, contoh sederhana adalah Bill Gates kan gitu ya. Jadi Bill Gates itu dengan Microsoft itu sudah memiliki lisensi dan mereka dapat royalti yang luar biasa. Sehingga Bill Gates pada usia 52 tahun sudah pensiun. Dengan pensiun itu menikmati royaltinya saja sudah triliunan itu per bulannya. Jadi pekerjaan Bill Gates sekarang tinggal keliling dunia dan mereka membagi-bagi hasil royaltinya itu pada masyarakat luas. Jadi ini yang luar biasa. Jadi ada Bill Gates Foundation. Jadi bisa membagi-bagi duit itu sudah kelelahan dia. Nah, jadi ini adalah wirausaha berbasis ilmu pengetahuan. Jadi dengan memiliki keahlian tertentu atau ilmu tertentu ya yang unik, yang khas ya, dan orang lain tidak memilikinya, dialah disitulah akan punya haki ya dalam istilah yang lain ya. Jadi bisa dipatenkan ya industrinya atau hasil temuannya itu. Seperti Pak Habibie itu kan juga menemukan model-model pesawat ya, engine pada pesawatnya, sehingga itu juga memiliki royalti yang cukup tinggi, sehingga Pak Habibie itu mendirikan rumah sakit jantung dan itu gratis. Nah, saya pernah ke Batam, itu ada rumah sakit jantung di Batam sana, ternyata itu adalah miliknya Habibie Foundation. Nah, dan ternyata gratis pengobatan di sana. Ya, ini kan menunjukkan bahwasanya royalti yang dia terima itu cukup tinggi kan gitu ya. Dan juga banyak ya orang-orang sukses yang lain yang berbasis pada ilmu pengetahuan yang selanjutnya mereka menikmati hasilnya itu. Jadi ini yang mungkin nanti bisa kita kembangkan ya. Jadi berbasis ilmu pengetahuan, mungkin berbasis aplikasi ya sekarang ya. Jadi kalau kita mengetahui bahwasanya banyak ya industri-industri berbasis aplikasi ya seperti Gojek dan sebagainya itu kan berbasis aplikasi sehingga mereka nggak perlu modal kendaraan dan mereka langsung bisa berkolaborasi dengan masyarakat luas ya untuk menjalin kerjasamanya. Nah ini kan yang disebut dengan berbisnis berbasis ilmu pengetahuan tadi. Nah, sehingga dengan aplikasi tertentu mereka sudah bisa memproduksi itu. Seperti kemarin ada mahasiswa yang cukup kreatif juga, sehingga mereka dapat dana dari Kementerian Olahraga, ya Pemuda dan Olahraga. Mahasiswa FKIP juga ya. Jadi dia membuat aplikasi yang kemudian kerjasamanya dengan Melijo. Ya, di daerah Jember sini ya. Jadi kerjasama dengan Wijo, kemudian masyarakat atau konsumen itu tinggal kalau pesan melijo atau pesan sayur dan sebagainya, tinggal buka aplikasi yang selanjutnya dalam waktu beberapa menit sudah diantar oleh melijo itu, tergantung pada jam berapa dia meminta itu. Nah, pembayarannya juga dengan pembayaran online. Jadi ini kan juga bagian dari kreativitas ya mahasiswa yang bisnisnya berbasis ilmu pengetahuan. Ada juga di Jember ini perusahaan perusahaan antar jemput penumpang travel dan ternyata mereka hanya berbasis aplikasi. Jadi kendaraannya juga milik orang lain, kemudian mereka kantornya juga cukup di rumah yang kecil, jadi cukup hanya aplikasi saja. Sehingga kalau kita ingin pesan misalkan sebagai konsumen tanggal kapan ya melalui aplikasi itu, yang selanjutnya ada berapa orang dan dari situ langsung dia kontak yang punya mobil yang dilengkapi dengan drivernya, ya sudah mereka jalan. Ternyata juga dari yang misalkan ke Malang atau ke Surabaya
setelah dari Malang atau dari Surabaya, mereka langsung mengangkut orang-orang yang pesan dari kemudian Malang Surabaya ke Jember. Ternyata di Malang dan di Surabaya saya tanya juga tidak ada kantornya. Jadi drivernya itu ya sudah setelah ngantar mungkin pagi datang istirahat di POM atau di masjid itu ya. Yang selanjutnya mereka ke sini mengantar atau menjemput penumpang lagi. Nah ini kan bisnis berbasis aplikasi atau berbasis ilmu pengetahuan. Dan ini banyak ya ruang-ruang seperti itu yang bisa dikreasi ya tadi ya, bisa pikiran-pikiran, ide-ide kreatif dan juga ide-ide inovatif sehingga bisa ditemukan ya peluang-peluang bisnis itu. Kemudian tugas perguruan tinggi ya di sini ya, terutama UNED ya, itu mencetak lulusan berjiwa entrepreneur. Nah, ini idealnya memang seperti itu ya. Yang handal, profesional, dan berbasis pengetahuan. Jadi tidak hanya subsisten tadi ya, tapi yang betul-betul menjanjikan masa depan gitu ya. Yang akhirnya bisa meningkatkan atau menguatkan ekonomi bangsa. Jadi ini kan dilandasi oleh keprihatinan kita bahwasanya ternyata di Indonesia itu yang jadi wirausahawan itu masih di bawah 5% dari jumlah penduduk. Nah, bisa kita bayangkan ya. Jadi penduduk Indonesia itu mayoritas masih petani ya. Ya, petani itu pun mereka juga buruh tani ya. Kemudian kalau yang di kota juga mayoritas buruh, itu pun juga buruh pabrik gitu ya. Nah, jadi dengan demikian ini adalah keprihatinan kita. Sehingga kemarin ini dari Amerika juga ada funding, bahasanya mereka ingin mencetak 5.000 wirausaha muda di Indonesia. Jadi ada beberapa yang prihatin kemudian ikut berpartisipasi. Karena kita kalah jauh ya dengan Malaysia yang sudah di atas 10%, Singapura sudah di atas 15% gitu ya. Nah, jadi ini kan keprihatinan kita bersama sehingga kita betul-betul ingin di masa yang akan datang itu ada peningkatan ya jumlah wirausahanya. Jadi tidak hanya mencari pekerjaan, tapi wirausaha yang bisa menciptakan pekerjaan sehingga wirausaha ini bisa berfungsi sebagai kartu pengaman ya, kartu pengaman untuk mengatasi ekonomi bangsa ini. Ya, sebagai kartu pengaman untuk penyerapan tenaga kerja. Jadi di samping untuk tenaga kerja diri kita sendiri, kita juga bisa merekrut tenaga kerja yang lain. Nah ini kan dari sisi penyerapan tenaga kerja, kontribusinya itu kan menjadi real, kontribusi terhadap pembangunan bangsa ini. Apalagi apabila dikaitkan dengan ya ini 10-15 tahun mendatang, kita ini akan pada era yaitu yang disebut era bonus demografi. Jadi banyak penduduk kita itu nanti yang dihuni oleh generasi-generasi muda yang produktif. Nah ini bonus demografi itu kan bisa sebagai buah simalakama kan ini. Jadi simalakama itu maksudnya kita punya generasi muda yang banyak, kemudian yang produktif, akan tetapi mau diapain kan ini. Nah, jadi kita nanti akan berhadapan pada satu kondisi yang betul-betul rawan ya. Jadi apabila kita sukses ya dengan penyerapan tenaga kerja, adanya bonus demografi itu bisa diserap. Nah, ini juga akan mempengaruhi ketangguhan ekonomi bangsa kita sehingga kita akan menjadi bangsa yang kuat, bahkan diprediksi kita itu akan menjadi bangsa 5 besar ya, bangsa terkuat ekonominya di dunia. Tapi jika momen demografi, bonus demografi ini gagal ya berarti kita akan tenggelam kan gitu ya. Nah, untuk itu tentunya kita tidak mau ya bonus demografi ini yang notabene dihuni oleh generasi muda dan juga dihuni oleh banyak lulusan-lulusan universitas ya, yang notabene tidak terserap di lapangan pekerjaan formal ya. Nah, jadi ini ya dasarnya itu kenapa
UNED juga ingin berpartisipasi, lulusannya itu menjadi wirausaha. Jadi wirausaha itu juga perlu akhirnya meningkatkan kecakapan dan keterampilan, ya, terutama sense of business. Ya. Jadi yang ada di otaknya itu adalah bisnis. Ya. Bagaimana menjadikan momen ini menjadi momen bisnis. Gitu. Jadi sehingga tercipta wirausaha muda yang sangat potensial. Jadi saya kira juga bisa dimulai dari sekarang ya pemuda itu bisnis ya. Karena saya dulu juga ketika mahasiswa itu juga sudah mulai merintis bisnis gitu ya. Jatuh bangun itu saya pikir biasa ya. Jadi saya pernah bisnis jualan pupuk ya. Kemudian pernah bisnis juga jualan genteng ya, produksi bahkan di situ ya. Kemudian ketika tahun 95-an itu ya, itu rame-ramenya wartel ya. Kami bahkan sempat punya 4 wartel pada saat itu ya. Jadi ini kan juga upaya-upaya untuk memiliki ide-ide kreatif ya, karena itu saya anggap ada peluang ya, sehingga kami juga ikut-ikutan itu. Tapi pada tahun 2000-an kan sudah ada era disruption ini. Jadi sudah digantikan dengan HP ya. Nah, akhirnya ya sudah ya, dengan HP itulah akhirnya wartel tergusur. Oke, jadi ini kan berarti kita harus juga beradaptasi ya. Jadi ada strategi adaptasi di samping ide-ide kreatif, inovatif juga adaptasi. Jadi jangan sampai kita itu memiliki keyakinan bahwasanya usaha kita nanti akan jalan terus. Jadi harus diantisipasi. Kita harus menjadi pionirnya. Jadi menjadi yang pertama, kemudian setelah orang lain ikut-ikutan, ya kita mencari ide baru lagi. Gitu ya. Jadi saya pikir itu strateginya ya. Jadi saya juga menangkap peluang ya pada saat rame-ramenya pelatihan untuk guru-guru yang sertifikasi, kami juga membuat yayasan edukasi mandiri yang selanjutnya itu juga berpartisipasi memberikan pelatihan-pelatihan atau klinik pendidikan, pelatihan-pelatihan pada guru, ya, pelatihan media pembelajaran, strategi pembelajaran, menyusun RPP, ya, membuat asesmen pembelajaran, menyusun modul dan sebagainya, ya, itu kita lakukan. Termasuk ketika guru-guru butuh jurnal, dosen-dosen juga butuh jurnal, kami juga membuat penerbitan jurnal, juga penerbitan buku sampai sekarang. Jadi itu yang kami lakukan, jadi membaca peluang, kemudian ya sudah di situ kemudian kita rintis usaha. Jadi saya ini termasuk juga tidak hanya sebagai dosen ya, tapi juga berusaha, artinya punya usaha-usaha lain. Jadi perlu menumbuh kembangkan wirausaha yang berbasis pengetahuan, tadi sudah ya saya pikir ya. Nah, jadi apabila kita melihat ya, jadi harapannya kita nanti UNED itu jadi basis produksi entrepreneur. Ya, jadi kedepannya ini memang ini mimpi kita semua ya, dan ini sedang dibangun itu ya, KWU Tower. Jadi kalau Anda ke kampus ya, itu di double W itu, kemudian di sebelah kiri Anda bisa lihat, yang pertama itu ada bangunan yang namanya Auditorium Universitas Jember ya. Kemudian di situ ada FKIP Gedung 1 ya, tempat kita semua ya. Dan di sebelahnya itu ada nanti menjadi KWU Tower, itu BRI yang bangun, yang sekarang masih tingkat 1 ya. Mungkin nanti akan dibangun menjadi tingkat 8 gitu ya. Nah, kemudian timurnya sedikit itu ada Masjid Al-Hikmah. Nah, jadi itu yang disebut KWU Tower. Jadi nanti akan ada tingkat 8, kemudian mahasiswa bisa menggunakan counter-counter yang ada di situ. Ya, nanti mahasiswa disuruh berkompetisi ya. Kemudian proposalnya yang layak didanai, kemudian didanai dan mereka diberi peluang, jadi diberi ruang counter yang ada di situ. Ya, dengan demikian mahasiswa bisa merintis usaha di situ, mulai mengimplementasikan praktek usaha secara real.
Jadi sudah ada konsumen yang akan datang, kemudian kita tinggal menawarkan barang apa yang kita produksi dan bagaimana cara kita mendisplay barangnya dan sebagainya. Nanti akan ada pendampingan, sehingga di situ memang lebih banyak mahasiswa yang akan menggunakan ya kampus tower itu. Jadi ini harapannya produk entrepreneur akan ke sana, sehingga kalau ada ide-ide yang bisa diimplementasikan oleh adik-adik mahasiswa, karena di sekitar UNED juga akan dibangun seperti di daerah Jalan Jawa, perumahan dosen, ya, itu juga akan dibangun mall. Nah, sehingga juga diberi kesempatan kepada mahasiswa untuk punya akses menggunakan konter yang ada di situ. Ini harapannya memang tidak hanya masyarakat umum yang diberi peluang, tapi mahasiswa juga diberi peluang. Masyarakat umum iya ya, karena memang masyarakat umum itu yang dari sisi pendanaan sudah lebih kuat, kemudian supaya bisa meramaikan ya. Nah, jadi ini yang akan dilakukan UNED ke depan.